Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atfal Riawan dari R370 dengan NIM 11613144441. Oke, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pertukaran informasi melalui HTTP. Oke, di sini saya telah menuliskan 5 poin sebelum kita menuju ke HTTP. Oke, poin pertama adalah protokol, kedua HTTP, ketiga web client, keempat itu ada web browser atau disebut juga web server, dan kelima itu adalah port. Oke, ini yang pertama adalah protokol. Protokol adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara si A dan si B. Ya, ini adalah fungsi dari protokol. Oke, yang kedua adalah HTTP. Apa sih yang dimaksud dengan HTTP? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, yang mana dari web client meminta sebuah keyword teks melalui protokol HTTP. Oke. Kemudian ada yang namanya web client. Web client adalah user, adalah browser kita, atau user. Oke. Itu. Kemudian ada maaf, ini bukan web browser, ini adalah web server ya, maaf ya. Web server adalah web server, yang mana web server adalah penyedia informasi, itu sudah kasarnya. Kemudian di sini ada port. Nah, kita akan membahas port HTTP ya, karena topik kita adalah HTTP, jadi kita tidak membahas ngalur ngidul gitu ya. HTTP, yaitu portnya adalah 80. Oke. Jadi ini malah masih abstrak sekali dari pengertian semuanya sebelum kita melihat HTTP. Tapi yang penting teman-teman semua sudah mengerti fungsi-fungsi dari poin-poin yang ada di sini. Karena fungsi-fungsi ini semua akan bersangkut pautan dengan HTTP yang saya akan jelaskan kemudian. Oke, sekarang langsung kita menuju proses bagaimana cara data atau informasi yang akan kita dapat melalui HTTP. Di sini saya akan menggambarkan sebuah ini saya hapus saja ya HTTP-nya. Sebuah awan, dan di sini adalah sebuah user atau web client. Oke. Dan di sini adalah jembatannya. Oke. Kemudian sini adalah web client, dan di sini adalah web server. Oke. Di sini adalah protokol. Oke. Di mana letak HTTP? Sebelum kita melangkah di situ, saya akan protokol. Oh iya, protokol tadi itu ada banyak macam-macam protokol ya. Protokol itu adalah protokol HTTP, ada protokol FTP. Nah, protokol FTP sendiri itu digunakan untuk mentransfer sebuah file. Oke, kita tidak fokus ke sini ya, kita fokusnya ke sini. Oke, kita kembali. Yalah. Ini adalah protokol HTTP. Sorry. HTTP. Oke. Nah, jadi di sini adalah user kita atau sebuah browser kita. Saya contohkan di sini adalah browser Chrome. Tidak hanya Chrome sih yang bisa digunakan, banyak, ada Safari, ada Opera Mini dan lain sebagainya lah. Terserah kawan-kawan mau yang menggunakan yang mana. Oke, sekarang cara kerjanya. Bagaimana cara kerja HTTP menuju web server dari Chrome atau browser kita. Jadi dari sini saya akan menuliskan alamat unik, yaitu URL. Nah, browser mengertinya URL ya, URL atau alamat unik. Saya menuliskan http://facebook.com. Nah, ini adalah protokolnya. Oke. Jadi ketika seperti itu, maka
si web client akan meminta kepada web browser yang disebut dengan request. Saya sebut dengan req atau requesting. Nah, kemudian web server akan melacak atau mengecek apa yang diminta oleh Chrome. Dia ngecek di sini, ngecek gitu. Apa yang diminta? Ngecek. Dan di sini juga ada yang namanya resource. Ya, ini adalah kumpulan dokumen. Kumpulan doc. Oke. Nah, ketika si Chrome ingin mencari sebuah dokumen, maka web server akan mengakses resource dan mengecek di sebuah resource-nya. Resource ini ya disebut hard disk lah server, dan hard disk itu bisa diletakkan di mana-mana ya server, tidak hanya satu gitu. Nah, di sini mengakses sebuah resource. Ketika dia menemukan apa yang dia cari, maka server akan langsung namanya respon. Nah, respon ini isinya apa? Respon ini adalah isinya menampilkan sebuah informasi kepada user atau web browsernya, yaitu dengan tampilan HTML atau web-web yang sering kita lihat biasanya. Itu secara singkatnya bagaimana cara HTTP merequest sebuah data atau informasi dari web server, dan web server menjawabnya ke web client. Nah, seperti ini. Itulah gambarannya dari penjelasan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah protokol adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara orang pertama dan orang kedua. Kemudian ini adalah protokol. Nah, protokol ini yang kita gunakan, yang most atau yang sering digunakan oleh orang-orang atau teman-teman sekalian, itu adalah HTTP. Coba teman-teman perhatikan di web browser teman-teman, ketika teman-teman itu mencari sebuah informasi apa saja, pasti ada yang namanya HTTP, yaitu adalah protokol yang untuk mengakses ke web server, yang hasilnya yang teman-teman lihat seperti itu. Dan web server itu adalah penyedia informasinya, dan resource itu adalah penyedia informasinya. Ini adalah sebuah satu kesatuan. Oke. Kemudian web server akan meresponnya ke klien. Nah, klien akan menerima sebuah informasi dari web klien. Oke, sebuah informasi. Belum kesimpulan ya, maaf tadi ada yang kurang. Ketika web server itu telah merespon dan menampilkan di layar pengguna dari web browsernya, maka untuk kemudian mengakses keyword yang sama seperti misalnya Facebook, FB, maka tidak ada namanya cache atau penyimpanan di jaringan ini. Ketika web server itu telah menampilkan dan meresponnya ke sini, maka jaringan akan putus. Jaringan ini akan putus. Oke. Akan putus dan tidak ada cache yang tersimpan di sini. Jadi ketika dia ingin memasukkan keyword yang sama, maka dia akan mengulangi suatu proses yang sama halnya seperti proses awal. Nah, seperti itu yang perlu ditekankan kepada teman-teman. Itulah HTTP. HTTP adalah dengan port 80. Nah, port 80 ini apa? Yaitu adalah port yang dimana sebuah informasi yang ingin menuju HTTP ini harus melewati port 80 ini agar bisa ditampilkan di web browser. Nah, seperti itu.